Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara budidaya ikan hias, yaitu ikan gupi. Baik, langsung saja yang pertama. Pemilihan indukan. Memilih indukan yang baik agar dapat mengawinkan induk dan menghasilkan anakan yang bagus pula. Indukan gupi betina yang bagus memiliki badan bulat dengan warna kusam dan pasif di dalam air. Gupi betina cenderung lebih suka berdiam diri di bagian dasar maupun permukaan akuarium. Sedangkan gupi jantan yang bagus memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan gupi betina dan bertumbuh lebih langsing. Yang kedua, persiapan wadah. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan tempat untuk budidaya ikan gupi. Dapat memanfaatkan ember sebagai tempat untuk budidaya ikan gupi. Dapat juga menggunakan akuarium luas serta ukuran tempat budidaya ikan gupi dapat disesuaikan dengan jumlah serta keperluan ikan gupi, serta memerhatikan situasi dan kepadatan habitat. Yang ketiga yaitu pada pembenihan perlu memisahkan ikan gupi betina dengan ikan gupi jantan sebelum melakukan pemijahan dalam tempat yang berbeda. Selain memisahkan ikan gupi jantan serta betina, Anda perlu mengganti air selama 1 hingga 3 hari sekali dan mengganti air sekitar sepertiganya saja. Setelah memisahkan ikan jantan dan betina, Anda tetap perlu memberikan makanan secara rutin seperti biada, yaitu sebanyak 2 kali sehari. Memberikan makanan secara rutin dapat menghasilkan indukan gupi yang sehat dan baik selama proses pemijahan. Yang keempat, pemijahan dapat mengisi tempat budidaya sebagai wadah pemijahan dengan air bersih setinggi 30 cm. Lalu, mengedapkan selama minimal 1 hari agar proses beranak lebih cepat. Dapat pula memasukkan indukan betina dan jantan dengan perbandingan 1:5:1. Kita perlu memasukkan ikan gupi jantan lebih banyak dibandingkan ikan gupi betina. Selama proses pemijahan, ke dalam tempat yang dapat menampung setidaknya 30 ekor induk ikan gupi. Larva proses pemijahan ini perlu memakan waktu selama kurang lebih 3 hingga 4 minggu hingga embrio gupi lahir. Anda perlu memerhatikan proses pemijahan karena apabila Anda telah melihat gupi betina yang telah dibuahi, Anda perlu segera memindahkan gupi betina tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada tahap yang ke-6, yaitu penetasan benih ikan gupi, di mana setelah proses pemijahan selesai, kita perlu memisahkan induk yang telah dibuahi, serta mengisi air dan melengkapi aerasi pada tempat untuk proses penetasan benih. Anda perlu menempatkan larva ikan gupi dengan hati-hati agar tidak mengganggu larva ikan yang lain. Selain itu, Anda perlu membuang sekitar 1/3 air dengan air bersih setiap 1 hingga 3 kali sehari. Selanjutnya, yaitu yang ketujuh, pendederan ikan gupi. Pada tahap pendederan ini, kita perlu menaruh ikan gupi pada tempat yang terbuka agar ikan gupi tidak cepat mati. Selain pada tempat terbuka, kita juga perlu menempatkan wadah tersebut pada area yang terkena sinar matahari agar warna ikan gupi terbentuk. Selain menaruh pada tempat terbuka dan terkena sinar matahari, kita juga perlu memberikan beberapa tanaman air
sebagai tempat untuk berteduh atau sebagai tempat untuk dia berinteraksi dengan ikan-ikan lain. Dan kita dapat menaruh tanaman seperti eceng gondok dan hidrilla. Yang selanjutnya yaitu pada pakan. Pada pemberian pakan yang sesuai selama masa pendederan untuk anakan yang berusia 5 hari, kita dapat memberikan infusoria. Sedangkan untuk anakan yang berusia lebih dari 5 hari, kita dapat memberikan kutu air atau udang renik. Setelah sedikit dewasa, yaitu anakan ikan menyentuh usia 20 hari, kita dapat memberikan cacing sutra atau cacing rambut. Dan kita juga dapat mengetahui jenis kelamin gupi setelah usia ikan mencapai 20 hari tersebut. Yang kesembilan yaitu pada kualitas air, di mana kualitas air dan ketersediaan pakan, begitu juga pada ikan hias ataupun ikan gupi sangatlah penting, karena kualitas air yang buruk sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup ikan gupi. Di sini, di mana yang pertama kualitas air yang perlu kita perhatikan yaitu pada pH. pH ikan gupi dapat hidup dengan baik di pH yaitu 6,7 sampai 7,2. Yang kedua yaitu untuk ikan gupi, kisaran suhu yang diperlukan yang ideal adalah 10 sampai 29 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit sampai 85 derajat Fahrenheit, dengan burayat ikan gupi berkembang terbaik pada 25,6 derajat Celcius atau 78 derajat Fahrenheit. Sedangkan ikan gupi remaja hidup pada suhu 24,4 derajat Celcius atau 76 derajat Fahrenheit. Dan pada ikan gupi dewasa dapat hidup pada suhu 23,3 derajat Celcius atau 74 derajat Fahrenheit. Sedangkan salinitas yang optimal untuk media budidaya ikan gupi adalah 1 ppm dan kadar amoniak yang dapat ditolerir pada tubuh ikan gupi itu sendiri adalah kurang dari 0,012 ppm. Yang ke-10 yaitu penyakit. Penyakit yang dapat terjangkit pada ikan gupi itu sendiri yang pertama yaitu white spot atau bintik-bintik putih, velvet atau odinium, yang ketiga busuk sirip dan ekor, yang keempat dropsy, dan yang kelima bintik darah merah di perut. Yang terakhir yaitu pembesaran. Proses pembesaran ini berlangsung di mana kita dapat memberikan pakan yang rutin, pengecekan kualitas air yang rutin, serta dapat dilakukan pengendalian hama dan penyakit agar ikan hias yang kita budidaya tidak terkena hama dan penyakit. Setelah itu dilanjutkan dengan pemanenan dan penjualan. Pada pemanenan itu sendiri kita lakukan jika ikan gupi sudah dewasa. Ikan gupi yang sudah dewasa bisa dikatakan yaitu apabila dia bisa bersaing dengan kawannya atau dengan temannya sendiri setelah berumur 1 bulan. Sedangkan penjualan ikan gupi itu sendiri sangat beragam harganya, yang dimulai dari harga 5.000 hingga 300.000 per pasang, tergantung dari kualitas ikan gupi pada saat masih benih tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.